Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas suhu, kalor, dan pemuaian. Pertama ada suhu. Suhu adalah besaran fisika yang dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Namun, indera perasa bukan alat pengukur suhu yang baik. Oleh karena itu, suhu harus diukur secara pasti dengan angka dan alat ukur yang memiliki skala. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Prinsip kerja termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer itu berbeda-beda jenisnya, tergantung pada penggunaan masing-masing. Sebagai contoh, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala di sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan termometer di pabrik dapat mengukur sampai 1000 derajat Celcius. Kenapa berbeda? Ya, karena tubuh kita tidak sampai memiliki suhu di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Apalagi sampai 1000 derajat Celcius kan? Skala suhu. Suhu sendiri memiliki beberapa nama skala yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Perbedaan antara keempat skala suhu tersebut adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada termometer tersebut. Perbandingan skala suhu dalam perhitungan matematika adalah Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Urutan ini tidak boleh dipisah ya teman-teman. Pada video sebelum ini kan sudah dijelaskan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atasnya Celcius itu 100 dan titik tetap bawahnya itu 0. Titik tetap atasnya Fahrenheit itu 212 dan titik tetap bawahnya 32. Titik tetap atasnya Reaumur itu 80 dan titik tetap bawahnya 0. Titik tetap atasnya Kelvin itu 373 dan titik tetap bawahnya 273. Kedua ada kalor. Kalor secara alamiah mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor tidak sama dengan suhu. Suhu adalah sifat suatu benda yang muncul setelah diberikan energi kalor. Kalor diukur dalam satuan kalori dengan satuan internasionalnya adalah joule. Dalam kalor ada istilah kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kilo bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Setiap zat atau bahan itu mempunyai kalor jenis yang berbeda, seperti tabel di bawah ini. Ini tidak perlu dihafalkan karena jika ada ulangan, kalor jenisnya akan disebutkan. Rumus kalor. C sama dengan Q bagi M kali delta T. Atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor itu bisa berpindah. Nah, perpindahannya itu ada 3 macam. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Contohnya, ketika mengaduk teh dalam gelas, sendoknya terasa panas. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersamaan dengan gerak fisik dari partikel-partikel bendanya. Contoh, angin darat, angin laut, memasak air. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi, panas yang dirasakan ketika api unggun. Ketiga ada pemuaian. Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor.
Pemuaian sendiri dapat terjadi pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Pada zat padat terjadi pemuaian panjang, luas, dan ruang. Pemuaian panjang adalah pemuaian yang terjadi pada satu bagian sisi pada benda. Misalnya, pemuaian yang terjadi pada panjang suatu logam. Setiap benda memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda. Seperti di bawah ini tidak perlu dihafalkan karena jika masuk ke dalam ujian, nilainya akan disebutkan. Pemuaian luas adalah pemuaian yang terjadi pada kedua arah sisi benda. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai sebesar 3 kali koefisien muai panjang. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat.